Oke, kelihatan ya yang saya share ya? Kelihatan. Baik, eee, baik. Nah ini adalah, oke kita sebelum kita mulai, perkenalkan dulu ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, ya soalnya ini semua member member dari WA grup Ilmu HRD, saya Usman Yusuf, saya yang menjadi pengelola ya, grup WA Ilmu HRD juga website Ilmu HRD. Teman-teman bisa kunjungi beberapa materi-materi tentang terkait dengan, ke-HRD-an ya, atau kepersonalian bisa teman-teman, baca di sana ya, eee, semuanya tulisan saya juga ada beberapa yang tulisan temen, dari saya juga, kolega saya juga, terkait dengan aturan-aturan maupun mungkin juga ada motivasi-motivasi ya di sana. Nah, untuk diskusi kali ini, saya temanya adalah diskusi ya, jadi di sini tidak ada materi apapun, tapi, kita munculkan permasalahan atau, temuan-temuan di lapangan dalam praktek, implementasi, ketentuan tentang kompensasi PKWT yang ada dalam, PP 35 2021. Eee, di apa, di tempat saya bekerja, kemarin ada sosialisasi dari Disnaker lah ya, karena provinsinya di daerah Papua Barat ya. Jadi Sangka Papua Barat itu terkait dengan kompensasi juga, ya memang ini salah satu bagian, tapi, intinya sih generalnya adalah PP 35, tapi yang, eee, di dalam forum tersebut yang menjadi banyak pertanyaan adalah mengenai implementasi PP 35. Nah kemudian, beberapa dari audit-audit yang saya lakukan juga terhadap perusahaan-perusahaan yang, ada di bawah main kontraktor ya. Itu ditemukan beberapa praktek-praktek yang, kita kita mungkin ya bisa bisa benar, bisa tidak begitu ya. Ini saya baru sempat menulis 5, sebenarnya masih banyak lagi yang, saya temukan di lapangan. Tapi ini mungkin menjadi salah satu eee, diskusi kita pada malam hari ini ya mengenai, implementasi dari, PP 35 terkait dengan Komisi PKWT. Yang pertama adalah ada perusahaan yang menghitung kompensasi PKWT itu hanya dari gaji pokok, ya. Ini bagaimana, ya? Ini silakan nanti kita bahas. Kemudian dasar perhitungan dari rata-rata upah harian dalam 1 bulan. Ini ada juga yang, perusahaan yang ternyata, memberikan upah itu adalah upah harian. Nah, ini sah-sah aja ya, tapi ketika kemudian me apa namanya, untuk menghitung kompensasi ini, mereka menghitungnya adalah rata-rata upah harian dalam 1 bulan. Apakah ini dibenarkan gitu ya. Nah kemudian, eee, masa kerja dihitung dari periode kontrak yang terakhir saja. Ya, ini nggak tahu ya, tapi ini ada, kenyataannya ada. Jadi eee, apa, ketika kita mungkin mungkin bukan ada temuan misalnya audit gitu ya, ditemukan bahwa mereka tidak melakukan, kemudian, mereka harus implementasi. Nah, mereka hanya membayar dari periode kontrak terakhir saja. Nah, gitu ya. Nah, ini juga case yang ternyata ada begitu ya. Nah, ini nanti kita bahas juga. Kemudian yang keempat, eee, pembayarannya dilakukan setelah PKWT berakhir dan tidak diperpanjang. Nah, ini apakah benar atau tidak gitu ya. Dan yang kelima, karyawan yang diputus kontraknya karena melakukan pelanggaran berat tidak berhak atas kompensasi. Nah, ini dalam tanda tanya ya, yang benar bagaimana begitu. Nah, kira-kira dari 5 itu ada lagi nggak yang mungkin teman-teman temukan, untuk kita mungkin kita waktunya 1 jam. Jadi nanti, eee, poin-poin ini ya sebisa mungkin kita bahas di sini, kita temukan kalaupun nanti ada permasalahan yang teman-teman juga temukan ya dan itu belum, belum menjawabnya kita masukkan aja di sini, syukur bisa terjawab di sini, kalau tidak ya ini sebagai salah satu diskusi juga dengan saya dengan, yang ahlinya lah, yang expertnya ya. Ya tidak,
mungkin tidak melulu orang di Snaker ya, tapi mungkin saya juga punya rekan yang memang ekspor gitu ya, yang bisa nanti kita sebagai tempat kita untuk bertukar pikiran ya mengenai bagaimana yang sebagai semestinya begitu. Oke, saya persilakan ya. Ini teman-teman ini diskusi jadi dari 5 apa eh, implementasi ya atau faktor di lapangan yang ternyata diterapkan oleh beberapa perusahaan itu, apakah ada lagi selain 5 itu? Mungkin teman-teman yang menemukan bisa disampaikan di sini, silakan. Pak Pak Usman, ya, silakan. ada pertanyaan kemarin satu, gimana kalau misalnya bagi karyawan yang ada kenaikan mulai dari 2020. Jadi anggaran 2020 ke 2021 dia ada kenaikan gaji, terus 2021 ke 2022 ada kenaikan gaji. Nah itu untuk kompensasinya dihitungnya gaji pokok terakhir atau per kenaikan? Oke, saya tulis dulu ya. Bentar, aduh ini kok nge-hang langsung. Sebentar. Jadi untuk karyawan yang gajinya mengalami kenaikan ya, mengalami ini kenaikan. Hitungannya bagaimana ya? Hitungan kompensasi. Nah, ini juga bagus nih. Nah, ada lagi? Usman, Ada kalau di ya, silakan. Monggo Pak, silakan. Silakan. Siap, terima kasih. Saya Yusron, Pak Usman. Kalau Pak di Yusron. tempat saya itu terkait dengan uang kompensasi, Hmm. itu tuh mungkin bukan mungkin lagi sih, sedikit berbeda dengan aturan yang berlaku. Pertama, kalau di tempat saya itu ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh si karyawan kontrak untuk bisa mendapatkan uang kompensasi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa poin yang memang tidak kita terapkan. Salah satunya adalah kalau karyawan tersebut itu renewal atau diperpanjang kontraknya, kita tidak bayar uang kompensasinya. Jadi uang kompensasi hanya diberikan kepada karyawan yang dia tuh resign atau tidak diperpanjang kontraknya di periode selanjutnya. Nah, namun implementasi tersebut itu sudah kita sosialisasikan ke karyawan dan sudah ada surat pernyataan persetujuannya gitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya? Artinya selama kita sudah mensosialisasikannya kepada karyawan bahwa memang ada aturan yang tidak 100% kita kita implementasikan dan ada aturan tambahan yang kita buat dalam kontrak tersebut dan disetujui oleh si karyawannya, apakah kemudian itu akan berdampak kepada perusahaan? Karena yang saya pikirkan yang kami pikirkan adalah bahwa selama para pihak setuju dengan kesepakatan itu, maka tidak akan ada konflik. Seperti itu. Oke, bisa ditangkap. Apakah boleh panjang ada kesepakatan ya? Iya. Bukan melanggar sih. Tidak 100% sesuai dengan aturan, namun sudah disosialisasikan dan sudah disampaikan bahwa memang ada perbedaan dan kemudian disetujui gitu. Karena memang di kami untuk uang kompensasi ini tuh ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama, absensinya harus bagus, misalnya kedisiplinannya harus bagus, kemudian achievement-nya dalam pekerjaan juga harus tercapai, baru kemudian kita bisa ajukan uang kompensasinya ke manajemen, seperti itu. Oke. Baik. Ya. Ada lagi? Saudara ini ya, ini saya oke. Silakan. Ya, selamat malam Pak Usman dan teman-teman semua. Sedikit terkait dengan PKWT yang habis kontrak, itu apakah
setelah dia habis kontrak berakhir dan kita tidak perpanjang itu harus kita berikan surat atau dia berakhir begitu saja cukup dengan lisan atau wajib bersurat dengan penjelasan angka kompensasi yang dia dapatkan sekian. Oke. Ya. Harus ada apa nih? Surat Notifikasi apa? gitu ya. Iya betul, Notifikasi surat ya. pemberitahuan atau seperti apa ya. Oke. Dan bila yang dia masih diperpanjang dan kita berikan kompensasi, apakah kita harus bersurat juga? Oke. Oke. Apakah cukup lisan saja? Ya, demikian. Makasih Pak Usman. Ya. Kita batasi sampai 10 ya, karena kalau takut nggak nyampe aja nanti waktunya. Oke, ada lagi 9, 10 masih ada 2 lagi. Oke, mungkin sambil ini ya kita bahas ini dulu deh satu-satu ya. Mengenai yang pertama ya, tapi saya sebelum mungkin menyampaikan apa namanya, saya juga bukan ini ya. Ini juga sepanjang saya yang ketahui, saya punya dasarnya, tapi teman-teman mungkin bisa menjawab. Untuk yang pertama, dasar perhitungan dari gaji pokok itu bagaimana? Menurut teman-teman bagaimana? Ada yang bisa ini nggak? Kasih apa namanya, pendapat begitu? Pendapat nggak bebas nggak apa-apa. Iya, mungkin pendapat pribadi kali Pak ya. Tapi saya saya nggak hafal, mungkin lupa juga terkait dengan bahasanya kalau nggak salah upah ya Pak Usman ya. Betul ya. Hitungannya upah. Nah yang dikatakan upah itu adalah gaji pokok plus tunjangan tetap yang melekat. Yes. Nah menurut saya sih seperti itu ya. Iya. Ya mungkin diskusi sama teman-teman juga. Ada yang lain mungkin lebih menambahkan lagi. Saya sepakat dengan Pak siapa tadi Pak? Saya nggak bisa ngelihat layar tadi. Itu Pak. Oh Pak Yusuf ya, Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Ya. Ada yang menambahkan? Kalau menurut saya upah itu kan bukan hanya kriterianya gaji pokok dan tunjangan saja ya. Artinya kalau memang perusahaan tersebut itu hanya ada upah pokok saja, tidak masalah juga. Kemudian membayar uang kompensasi itu hanya menggunakan upah pokok. Kalau seandainya memang spesifikasi gajinya, spesifikasi upahnya itu hanya upah pokok saja. Kecuali kalau memang di situ ada tunjangan yang sifatnya tunjangan tetap, wajib dimasukkan memang tunjangan tetapnya untuk perhitungan uang kompensasi. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Baik, oke ya. Saya mungkin melengkapi saja dari yang sudah disampaikan. Jadi betul sekali ya, kita dasarnya adalah pasal 16 PP 35 ya, bahwa upah yang sebagaimana dimaksud itu adalah dasar perhitungan pembayaran kompensasi adalah upah pokok dan tunjangan tetap ya. Kemudian kalau tidak ada komponen tunjangan tetap, maka ya dia hanya upah pokok saja gitu ya. Tunjangan tetapnya tunjangan tidak tetapnya tidak termasuk untuk dasar penghitungan kompensasi PKWT gitu ya. Atau mungkin dalam kalimatnya begini, saya bacakan. Dalam hal upah di perusahaan tidak menggunakan komponen upah pokok dan tunjangan tetap, maka dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi yaitu upah tanpa tunjangan. Nah, itu artinya tanpa tunjangan ya tadi upah pokok atau mungkin gaji pokok. Jadi itu bisa dibenarkan kalau poin 1 itu pertanyaan implementasi nomor 1 itu bisa dibenarkan dalam hal ketika tidak ada lagi tunjangan tetap di sana begitu. Ya, jadi konteksnya itu. Kita tidak bisa menyalahkan itu, "Oh itu salah," tidak. Tapi ketika, ternyata di perusahaan tersebut tidak ada, tunjangan tetap, maka dia hanya berdasarkan gaji pokok, itu dibenarkan. Tapi kalau ternyata ada tunjangan tetap, maka itu, tidak tepat ya, tidak sesuai dengan aturan. Nah itu ya, mungkin jawabannya yang pas seperti itu. Eee, kita memang kalau melihat suatu, kejadian atau ya,
mungkin suatu peristiwa atau suatu fakta, kalau tidak melihat konteksnya, maka jawaban kita juga salah begitu loh. Nah, makanya ketika ada suatu pertanyaan seperti itu, bolehkah saya hanya membayarkan kompensasi PKWT dari gaji pokok saja? Nah, harus ditanyakan dulu ada tunjangan tetap tidak, gitu kan? Kalau tidak ada, berarti itu sudah benar gitu. Konteksnya seperti itu. Ini juga untuk menjadi pemahaman teman-teman saja ya. Saya juga minta tolong dikoreksi kalau ada yang salah ya. Oke, itu nomor 1. Kemudian yang kedua, ada lagi nggak yang mau menambahkan dari ini? Mungkin bertanya Tadi aja Pak Pak Usman Usman. Oke, silakan. maaf, mungkin bahan diskusi juga kali ya, saya kurang paham. Betul. Terkait dengan UMP. UMP itu Ya, kan masing-masing daerah punya UMP berbeda-beda. Nah, misalnya betul. saat dia resign, UMP itu kan bisa dipecah, Pak. Gaji pokok dan tunjangan, tapi totalnya itu UMP gitu kan. Nah, Iya. kalau case-nya seperti itu, apakah tunjangan makan, transport kan bisa dipecah tuh, masuk semua jadi total UMP, atau misalnya misalnya UMP-nya 4 juta, gaji pokoknya 3 juta, 500 tunjangan makan, 500 tunjangan transport. Apakah total saat dia keluar kita berikan kompensasi sejumlah UMP-nya total, atau hanya pokoknya aja tuh Pak Usman? Iya, baik. Oke. Ada yang bisa jawab atau saya langsung jawab? Ada yang bisa jawab nggak pertanyaan Pak Yusuf tadi? Ya, jadi gini, eh, kebetulan sama ya. Jadi coba silakan dilihat di PP 35 juga tentang upah minimum. Namanya upah minimum itu adalah terdiri dari upah minimum itu adalah upah upah pokok dan tunjangan tetap sama, Pak. Ya, selama itu bukan tunjangan tetap, maka dia bukan menjadi komponen upah minimum. Jadi kalau upah minimumnya 5 juta, kemudian Bapak pecah menjadi gaji pokok 4 juta dan tunjangan makan dan menjadi 1 juta, itu berarti itu di bawah upah minimum. Begitu Pak Yusuf. Artinya belum memenuhi nih. Nah, gitu ya. Jadi kalau memang mau dipecah, ya otomatis harus tunjangan tetap itu yang disebut tadi. Tunjangan transport sama tunjangan makan harus menjadi tunjangan tetap. Nah, Oh, tidak boleh di kalau bawah UMP ya Pak ya? Ya. betul itu. Karena kalau itu disebut tunjangan tidak tetap, kemudian dia dimasukkan dalam komponen upah, maka dia tidak masuk ke belum memenuhi upah minimum, begitu Pak. Nah, silakan lihat di PP 35 mengenai upah minimum. Jadi sama. Baik. Jadi upah minimum itu adalah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Nyambung, Pak. Dari pengertiannya nyambung dengan ini ya. Begitupun THR sama. THR pun sama. Ya gitu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Usman. Iya. Oke, ada lagi? Oke. Sebentar. Ini anak saya lagi nangis. Oke, kemudian yang kedua, dasar perhitungan dari rata-rata upah harian dalam 1 bulan. Ini mungkin kalau yang teman-teman di Jakarta nggak menemukan kasus ini kali ya. Karena saya di lapangan itu ada perusahaan yang menerapkan upah harian gitu. Jadi upah harian itu kemudian kalau di breakdown itu ada upah pokoknya, kemudian ada tunjangan ya lainnya seperti mungkin tunjangan transport, tunjangan lapangan dan sebagainya, itu dijadikan satu, kemudian dipecah menjadi upah harian. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ketika mereka menghitung kompensasi PKWT, nah, ternyata mereka menghitung upah harian itu selama periode kontrak. Misalnya gini, misalnya gaji, mungkin dia kontrak 3 bulan ya. Kontrak 3 bulan itu kemudian di total dia dapat upah katakanlah 10 juta. Kemudian di bulan kedua dia dapat upahnya total dalam 1 bulan 12 juta misalnya. Dan bulan ketiga dia
apa namanya, 14 juta misalnya. Itu kemudian ditambah, digabungkan, kemudian dibagi 3, dan itulah menjadi dasar, kompensasi, PKWT gitu. Nah, menurut teman-teman itu sudah tepat atau belum? Kalau kalau, implementasi seperti itu? Karena ini nyata-nyata ada gitu loh. Ada yang bisa jawab? Mungkin yang di lapangan Bu Rispa, yang orang lapangan. Bisa jawab Bu Rispa. Halo? Oke. Oke, saya buka PP 36 aja deh. Ya, jadi begini, teman-teman, dalam hal ya, misalnya setelah dihitung-hitung, hitungan tersebut ternyata lebih 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 bagus dari normatif, itu boleh-boleh saja, ya. Tapi yang normatifnya seperti apa? Normatifnya adalah kita lihat di, PP 36 ya. PP 36 pasal 17. Ya, pasal 17 itu sudah menetapkan ya, dalam hal upah ditetapkan harian, maka perhitungan upah sehari dalam sehari itu sebagai berikut ya. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari seminggu, upah sebulan dibagi 25 ya. Dan bagi perusahaan yang dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21. Jadi hanya ada 2 pembagi ya untuk mendapatkan upah harian. Nah, ketika itu akan menjadi bulanan, ya tinggal dibalik saja. Upah hariannya dikalikan pengalinya tadi. Nah, kebetulan kalau di lapangan itu hari kerjanya itu adalah rata-rata di atas 6 hari. Artinya dia bisa 7 hari dalam 1 minggu karena mereka menggunakan sistem rotasi kerja ya. Jadi rotasi kerja misalnya 6 minggu 2 minggu gitu ya. 6 minggu di site, 2 minggu di rumah ya begitu, atau 42 misalnya seperti itu. Nah, mereka bahkan minggu itu ya masuk kerja begitu ya, karena memang sistemnya seperti itu. Di sana tidak ada tanggal merah begitu ya, selama mereka ada onsite. Nah, itu otomatis dia adalah masuk ke kategori yang pertama, yaitu waktu kerjanya 6 hari dalam seminggu atau lebih ya. Nah, ketika itu terpenuhi, maka upah hariannya dikalikan 25, ketemulah upah sebulan. Itulah yang menjadi dasar penghitungan kompensasi PKWT. Ya. Nah, yang praktek tadi, ketika dibandingkan dengan hitungan ini, ternyata yang tadi adalah lebih besar, ya, maka itu boleh digunakan. Ya. Nah, tapi kan terus kita akan terus memperbandingkan gitu ya, apakah lebih baik atau lebih lebih di bawahnya gitu kan. Nah, makanya mungkin ya kalau saya sarankan ya tetap kita acuannya adalah normatif saja. Ya, karena ketika kita menggunakan normatif maka ya ada dasarnya gitu. Ketika ada yang menggugat atau yang tidak terima, kita bisa punya dasarnya, menyampaikan dasarnya seperti itu. Nah, ini yang mungkin perlu teman-teman juga pahami, terutama yang di lapangan ya. Kalau yang di Jakarta mungkin hampir tidak ada sih, praktek untuk upah-upah harian gitu ya, gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, ini ya, gimana Pak? Ada yang memberikan tambahan mungkin? Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, hanya ada 8 ya. Dari 16 orang kemarin yang mendaftar, mungkin waktunya kurang pas aja. Tapi nggak apa-apa, bagaimanapun apa yang kita diskusikan, saya harap nanti bisa menjadi bisa nanti teman-teman cari tahu lebih dalam, tapi teman-teman sudah tahu dasarnya gitu ya. Apa yang saya sampaikan selalu menggunakan dasar ya. Bisa teman-teman bisa untuk argumen ya ketika nanti akan bertanya lagi,
dengan dasar yang saya sampaikan seperti itu. Baik, selanjutnya kalau tidak ada ini, karena ini mungkin case-nya lebih banyak di lapangan ya. Masa kerja dihitung dari periode kontrak yang terakhir saja. Nah, ini jelas-jelas mungkin pasti teman-teman tidak membenarkan ini ya. Teman-teman pasti tahu ya, mungkin kalau teman-teman baca di ini ya, di website saya yang bagaimana cara menghitung kompensasi. Di situ ada infografis. Ini saya share coba ya. Sebentar. Infografis. Oke. Share. Oke. Oke. Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini kalau menghitungnya tadi hanya periode terakhir saja jelas-jelas salah. Ya. Pertama di situ ada dasarnya di pasal 64 ya PP 35, yaitu siapa saja sih yang berhak untuk mendapatkan kompensasi PKWT ya. Yang pertama adalah semua PKWT yang dimulai pada tanggal 2 Februari dan setelahnya pasti dapat ya. Gitu. Kemudian PKWT yang berakhir sebelum tanggal 2 Februari pasti tidak dapat begitu ya. Walaupun di pasal 64 sendiri, di pasal peralihannya itu bahwa itu dihitung dari tanggal waktu diundangkannya UU CK ya. UU CK itu diundangkan tanggal 2 November 2020. Nah, itu tapi kalau kemudian PKWT-nya berakhir sebelum tanggal 2 Februari, di mana tanggal 2 Februari itu adalah PP 35 diundangkan, itu tentunya mereka tidak berhak ya. Jadi yang berhak adalah yang pada saat PP 35 ini diundangkan itu PKWT-nya masih hidup, masih berlaku gitu ya. Ya, itu. Nah, kemudian kita lihat yang B, PKWT yang dimulai setelah tanggal 2 November 2020 dan belum berakhir, nah ini ya yang saya sebutkan tadi, belum berakhir pada tanggal Februari, maka berhak ya atas atas kompensasi PKWT sejak tanggal dimulai PKWT ya. Misalnya gini, ada karyawan dikontrak tanggal 1 Desember 2020 sampai mungkin 2021 gitu ya, 1 tahun gitu lah. Maka dia berhak dari tanggal 1 Desember itu ya, bukan dari November ya, karena ya itu tadi itu kan adalah tanggal paling paling awal itu tanggal November tadi ya. Kemudian PKWT yang dimulai sebelum tanggal 2 November, nah misalnya ada PKWT yang dimulai dari 1 Oktober 2020 misalnya ya, dan belum berakhir pada tanggal 2 Februari ya, maka kompensasinya dihitung sejak tanggal 2 November. Nah, ini yang sering keliru-keliru nih ya, bahkan di tempat saya bekerja gitu ya, saya kan mengawasi beberapa perusahaan ya, itu masih salah-salah menghitung ini gitu loh ya. Akibatnya nanti banyak karyawan mengeluh gitu kan, karena mereka mencari tahu loh, mereka mencari tahu ke siapa saja yang tahu tentang bagaimana sih menghitung kompensasi ini, ketika itu mereka temukan tidak sesuai dengan apa yang mereka terima, tentunya menjadi keluhan. Nah, ini yang kita hindari. Nah, mengenai hal ini saya rasa ini sudah saya share ya, sudah lama ya, infografis ini. Jadi ini bisa menjadi patokan, ini sudah bisa valid lah, sudah sah begitu ya, untuk menjadi pegangan teman-teman ketika menunjukkan kepada pekerja atau karyawan, kamu berhak atau enggak sih gitu kan, periode kontrak kamu tuh berhak enggak gitu loh untuk mendapatkan kompensasi PKWT ya. Jadi ini yang praktek yang benar adalah sesuai dengan ini ya. Oke, masih ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pertanyaan 5 case lagi yang harus kita bahas. Nah, oke, yang keempat sekarang. Pembayaran dilakukan setelah PKWT berakhir dan tidak diperpanjang. Nah, ini bagaimana nih, teman-teman?
Ada yang bisa jawab nggak? Pembayaran dilakukan setelah PKWT berakhir dan tidak diperpanjang. Jadi gini, ada di itu salah satu perusahaan pekerjaannya dikontrak dari tahun 2021 sampai sekarang gitu ya. Nah, dalam masa kontrak itu dia ada beberapa kali kontrak gitu. Ada 6 bulan berarti kan tahun pertama dua kali ya. Kemudian tahun 2002-nya 2022-nya dikontrak juga 2 kali, 4 kali kontrak. Nah, kemudian baru dibayarkan setelah kontrak keempat, akhirnya setelah sama sekali tidak diperpanjang, selesai. Nah, itu bagaimana menurut teman-teman? Sesuai atau tidak? Kalau menurut saya Pak Usman, selama perhitungannya sesuai dengan aturan kompensasi, tidak masalah sih. Karena kan itu Oke, pilihan ya. oke. Ada yang lain? Silakan ya menjawab. Bu Riswa kemarin dapat wejangan dari mana? Di Senakar? Bu Riswa kayaknya tidur dia. Di Papua soalnya sudah jam 11 nih. Oke. Jadi Masih hidup, begini ya. Pak. Oh, masih hidup ya. Gimana coba? Ini ada kasus ini. Jadi dibayarkannya setelah benar-benar berakhir kontrak, tidak diperpanjang lagi. Menurut Bu Riswa bagaimana? Kemarin Kalau sosialisasi. kemarin itu ada 2 pilihan, Pak. Mhm. Jadi kalau yang satunya, ketika kita kalau di sini kan bisa kita ada kontrak untuk pekerja kan setiap 3 bulan atau tergantung dari perusahaan masing-masing. Anggapan seperti Mhm. kami, setiap 3 bulan mereka renewal kontrak. Nah, dari kemarin sih dari yang sosialisasi itu pilihannya itu dibayarkan dulu sebelum dia renewal kontrak baru, atau bisa dilamsem dengan perjanjian bersama kalau misalnya akan dilamsem ketika berakhir sampai akhir gitu sih, Pak. Oke, oke. Ya, oke. Ada lagi yang mau menjawab? Oke. Jadi kalau kita melihat di pasal 15 ya ayat 4 itu di sini disebutkan apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir selesai. Nah, dari definisi ini sebenarnya yang sesuai dengan aturan adalah setiap kali selesai kontrak dibayar, sekali kontrak dibayar. Ya, adapun yang disampaikan tadi oleh Bu Risva itu adalah yang pilihan kedua itu bukan berarti setelah yang ini ya, tapi pembayarannya tidak semerta-merta setelah sebelum perpanjangan, tapi misalnya dibarengkan dengan gaji bulan berikutnya, artinya mungkin 1 bulan setelahnya lah ya gitu loh. Nah itu mungkin masih di itu. Ya itu yang dimaksud oleh dari Disnaker kemarin adalah seperti itu. Ya pembayarannya boleh, nggak harus sama sekali harus sebelum diperpanjang begitu ya. Jadi seolah-olah kalau di dalam konteksnya ini, konteks PPP ini kan seolah-olah eh, harus dibayarkan sebelum si karyawan itu diperpanjang. Artinya kan sebelum tanda tangan dibayar dulu. Nah ini kan merepotkan. Nah ternyata boleh mungkin dibarengkan dengan periode gaji berikutnya yang mungkin akan dibayarkan di tanggal 25 di bulan berikutnya. Itu masih diperbolehkan gitu loh ya. Yang penting nanti disampaikan di situ, disepakati. Ya, gitu seperti itu. Ya. Jadi itu adalah toleransi ketika ini aja toleransi dalam hal pembayaran karena pada umumnya kan perusahaan akan mudah membayarkan ketika dibarengkan dengan payroll karena apa? Akan menghitung pajak segala macam kan. Kalau dibayarkan terpisah seperti ini kan nanti akan repot untuk mungkin secara administrasinya, kemudian perhitungan pajaknya juga akan merepotkan. Makanya kemudian dibarengkan dengan payroll ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada perusahaan yang memang benar-benar melaksanakan ini sesuai dengan apa yang tertera dalam PP 35 ini gitu ya. Jadi kalau dinyatakan ini benar atau yang benar yang mana ya ini yang benar adalah ketika sebelum perpanjangan dibayar
tapi secara administrasi bisa dibarengkan dengan pembayaran dengan gaji di bulan berikutnya atau periode berikutnya. Seperti itu sih. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Silakan nanti apa yang saya sampaikan bisa di brainstorming ya, untuk ini lagi ke pihak-pihak yang mungkin Bapak Ibu lebih expert dalam hal ini. Tapi ini apa yang saya sampaikan adalah sudah menjadi bahan diskusi juga dari beberapa praktisi HR ya yang saya ikuti juga, dan ini bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Baik, kita ke poin 5 ya, kalau tidak ada tambahan lagi. Karyawan diputus kontraknya karena melakukan pelanggaran berat tidak berhak atas kompensasi. Nah, ini bagaimana nih? Kira-kira bagaimana nih, teman-teman? Ini penting juga nih. Mungkin teman-teman nggak akan ini ya, mungkin orang dia mencuri kok kemudian dapat kompensasi gitu loh, enak banget begitu. Gitu ya. Udah mencuri berbuat kesalahan berat, mendapatkan dibayar begitu kan. Itu mungkin bisa teman-teman bisa punya pendapat itu. Silakan. Halo? Ada yang mau berpendapat? Loh, ini kok saya lama ini ya. Benar. Oke, baik teman-teman ya. Ini mungkin harus teman-teman harus benar-benar dipahami. Intinya pelanggaran berat, karena yang melakukan pelanggaran berat itu bisa saja tidak berhak atas kompensasi ya. Nah, ini sebagaimana juga pesangon ya, sama. Jadi ini pasal Indonesia sebenarnya pasal ini adalah pasal yang dibangkitkan kembali gitu ya. Pasal yang dibangkitkan kembali di Undang-Undang 13 dulu, pasal 158 ini sempat dibatalkan oleh MK ya, di mana ini dulu sempat digugat oleh buruh, kemudian dikabulkan oleh MK menjadi tidak berlaku. Nah, sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020 ini dihidupkan kembali dengan sebutan pelanggaran yang bersifat mendesak. Nah, tapi yang paling penting adalah untuk menerapkan ini itu harus benar-benar disebutkan jenis-jenis pelanggarannya ya. Jenis-jenis pelanggarannya itu apa saja yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat mendesak, sehingga kemudian di dalam klausul berikutnya itu menyebutkan bahwa karyawan yang melakukan pelanggaran berat atau pelanggaran yang bersifat mendesak itu tidak berhak atas ini ya, termasuk kompensasi PKWT misalnya. Nah, seperti itu. Termasuk mungkin sisa kontrak ya. Nah, ini bisa disebutkan di sana. Ini sangat penting. Nah, ini yang sering diabaikan oleh teman-teman. Mau melaksanakan ini, tapi kemudian di PKWT-nya tidak disebutkan. Ya, ini jadi kelemahan gitu ya. Pekerja bisa menggugat dan pasti kalau sampai ke Disnaker akan dikalahkan seperti itu. Ya, tetap harus membayar hak-hak pekerja yang seolah-olah dia tidak melakukan pelanggaran berat seperti itu. Dulu mungkin saya pernah share ya mengenai draft kontrak draft PKWT yang sesuai UCK ya. Ini sudah saya share juga, nanti coba nanti saya share lagi. Gitu. Pak Usman menanggapi menanggapi apa yang Bapak sampaikan. Kalau di tempat saya, Pak, terkait dengan ketentuan atau klausula yang menyatakan bahwa
ketika karyawan kontrak kemudian dia melakukan pelanggaran yang sifatnya memang sudah dirinci dalam kontrak kerjanya, dan menyatakan bahwa karyawan tersebut tidak berhak untuk mendapatkan uang kompensasi, berarti itu sudah jadi dasar ya bagi kami ya Pak. Artinya ketika terjadi nanti dispute atau permasalahan terkait dengan ketentuan uang kompensasi ini, karena sudah ada dasarnya dalam kontrak kerja yang menjelaskan bahwa tindakan-tindakan pelanggaran ini kemudian tidak tidak membayarkan uang kompensasi kepada karyawannya, berarti sudah betul seperti itu Pak Usman. Itu mungkin akan nyambung di pertanyaan nomor 7 juga ya Pak ya, yang tadi Bapak sampaikan ya, yang mempersyaratkan sesuatu itu tadi ya. Nanti bisa dibahas di situ kan ya Pak ya. Siap Pak. Pak Usman, kalau misalnya jenis-jenis pelanggarannya itu tidak tertera di perjanjian kerjanya, tapi tertera di peraturan perusahaan itu kira-kira sah atau enggak ya? Iya, itu bisa Bu. Jadi memang harus kan disebutkan ya. Jadi jenis-jenis pelanggaran itu disebutkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau PKB. Jadi tidak harus semuanya detail di PKWT sih. Cuma begini, umumnya PP atau PKB itu hanya diberlakukan kepada karyawan permanen biasanya ya gitu loh. Walaupun sebenarnya itu adalah untuk keseluruhan. Makanya kemudian bisa menjadi dalih kepada dari pekerja PKWT atau pekerja kontrak untuk, "Loh ini kan di di perjanjian kerja bukan untuk kami," gitu ya. Untuk ini, untuk PKWT khususnya itu kalau bisa sedetail mungkin untuk pelanggaran itu dicantumkan juga gitu loh. Walaupun secara hukum tadi saya bilang itu boleh ya dicantumkan di PP, PKB maupun perjanjian kerja gitu loh. Tapi itu biasanya karyawan punya dalih itu, bahwa ini tidak disebutkan di PKB. Itu kan PP, PKB itu kan hanya untuk yang permanen gitu loh. Walaupun itu tidak pernyataan mereka juga tidak dibenarkan. Cuma tidak ada salahnya kita lebih kuat kalau kemudian itu dicantumkan dalam perjanjian kerja gitu. Nah, seperti itu. Ya, tapi secara hukum tidak masalah, Bu. Kita hanya menghindari kesibukan kita untuk menjawab pertanyaan mereka gitu loh, tuntutan mereka gitu. Ya, itu yang kemudian menjadi pertimbangan sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian kerja gitu. Gitu sih, Bu. Ya, jadi itu alasannya saja. Oke, Oke ya. terima kasih Pak. Oke. Kemudian poin ke-6 ya. Untuk karyawan yang gajinya mengalami kenaikan, hitungan kompensasinya bagaimana? Sebentar. Kita hanya 10 menit lagi ya, kita selesai. Nanti kalau misalnya ada yang belum terjawab, kita nanti bisa dilanjutkan dalam diskusi grup, nggak apa-apa. Untuk karyawan yang gajinya mengalami kenaikan, hitungan kompensasi bagaimana? Jadi Bu Riswa ini tadi ya cara pembayarannya harus ini ya tadi yang saya sebutkan bahwa dilakukan sebelum perpanjangan atau artinya setelah periode selesai gitu loh. Nah, artinya ya gajinya periode ini ya hitungan kompensasinya adalah periode gaji yang itu gitu loh. Kemudian setelah dikontrak naik lagi gajinya, ya kemudian pada akhir kontrak kemudian dibayarkan kompensasinya berdasarkan gaji yang berlaku pada periode itu gitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya ya. Nah, yang jadi kemudian kalau misalnya dirapel, misalnya 1 tahun dia kontrak 3 kali dan itu beda gaji, ya harus dipecah 3 kali perhitungan gitu tuh. Begitu ya, jelas ya? Oke, jelas Pak.
Oke, bagaimana Bu Risma, apa sudah bisa menjawab pertanyaannya? Berarti jatuhnya walaupun dia kontrak dalam 1 tahun dan dia ada kenaikan 3 kali, tetap ikutin yang terakhir gitu ya, Pak? Kan Betul, dia ya bukan terakhir artinya ah, ya kan menghitung kompensasi itu kan per periode. Gaji heeh, itu kan betul. kecuali gini, dalam periode kontrak misalnya setahun ternyata di bulan ke-6 dia naik, ya kan? Mhm, Nah, di bulan nah mungkin itu menggunakan gaji yang terakhir begitu. Tapi itu dalam satu periode lah ya, periode kontrak. iya Misalnya iya, dikontrak dari Januari sampai Desember 2022. Nah, kemudian di Juni ternyata Juni 2022 dia naik gitu kan. Nah, ya maka mhm, ya dasarnya yang gaji terakhir begitu untuk yang menghitung terakhir, oke. kompensasi gitu. Oke Ya, oke, baik, Pak. baik. Oke. Yang ketujuh, nah ini yang menarik nih ya. Mempersyaratkan sesuatu untuk mendapatkan fasilitas BKT apakah boleh sepanjang ada kesepakatan? Eh, jadi gini, kalau dasarnya hanya kesepakatan, ya itu murni adalah, eee, kita mengacunya kepada KUH Perdata ya, pasal 1320 KUH Perdata, tentang syarat sahnya perjanjian, ya. Ya, di mana disebutkan ada syarat formil dan syarat material gitu kan. Syarat formil itu adalah, syarat material itu adalah salah satunya adalah kausa yang halal. Kausa yang halal itu artinya tidak melanggar undang-undang. Nah, di hukum ketenagakerjaan ini, uniknya hukum ketenagakerjaan ini adalah hukum hukum publik, di mana, sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya, termasuk kompensasi. Jadi sepanjang bahwa PP 35 ini menyebutkan bahwa, semua pekerja itu berhak ya, kecuali yang apa, WNA ya, itu tidak berhak. Kemudian meninggal. Sebenarnya meninggal tapi tidak disebutkan ya, meninggal itu juga tidak berhak ya, karena dia punya, yang karena meninggal itu punya punya hak lain khusus ya, sudah disebutkan di pasal 57 PP 35 ya, itu. Ya, nah selain yang tidak dipersyaratkan oleh undang-undang, maka selama itu kemudian akan menghilangkan hak itu pasti akan batal demi hukum, ya. Meskipun sudah disepakati. Karena apa? Ya tadi, ketika, persetujuan atau kesepakatan itu tidak sesuai dengan undang-undang atau melawan undang-undang dan itu disebut sebagai kausa yang tidak halal, maka itu dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya ya, ketika pekerja menggugat, itu hakim akan membatalkan, gitu. Ketika dibatalkan berarti tetap, eee, kesepakatan itu dianggap tidak ada, ya. Jadi kalau misalnya, perusahaan ada misalnya ketika kamu, eee, supaya kamu dapat kompensasi kamu harus, disiplin tingkat kehadiran kamu 100%, kalau enggak kamu nggak dapat. Itu walaupun itu disepakati atau disosialisasikan, itu akan bisa dibatalkan, ya. Mungkin kalau karyawannya diam-diam saja jalan, tapi kemudian ada yang tahu ini tidak benar, kemudian menggugat, pasti saya yakin itu bisa dibatalkan, ya, karena itu, tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, bagaimana caranya supaya sesuai dengan undang-undang? Ya itu tadi, kita punya pasal, celah ya, pasal tadi yang pelanggaran yang bersifat mendesak ya, yang pasal 158 hidupan lagi. Itu dimasukkan saja ketika mungkin, karyawan tidak maksudnya tingkat kehadirannya misalnya, eee, apa namanya, 10% saja misalnya, itu kan sebenarnya pelanggaran berat juga gitu loh. Nah, jadi disebutkannya adalah bukan absensinya, jadi tingkat keabsensi atau tingkat kehadirannya yang sangat jelek itu dimasukkan dalam pelanggaran berat, salah satu jenis, pelanggaran-pelanggaran berat, di mana ketika pekerja melakukan pelanggaran berat itu, pelanggaran yang bersifat mendesak itu kemudian dia tidak berhak atas kompensasi, gitu caranya, Kak. Jadi bukan kemudian membuat persyaratan-persyaratan yang di luar, ketentuan undang-undang, walaupun itu disepakati, kemudian menjadi syarat dia untuk mendapatkan kompensasi. Itu akan beresiko. Beresikonya apa? Beresikonya ya akan tidak berlaku begitu. Ya walaupun mungkin saat ini sudah berjalan, karyawan sudah sepakat, itu akan berpotensi, saya bilang seperti itu, akan berpotensi, ya.
mungkin saat ini tidak, kemudian ada karyawan yang tahu, oh ini nggak benar nih. Apalagi ini kan zaman media massa ya, gampang sekali mendapatkan informasi. Bagaimana sih ya kalau kompensasi yang benar, apakah siapa yang tidak berhak misalnya. Akhirnya mereka akan bisa mau apa, mempertanyakan gitu, dan ketika kemudian bertanya lebih dalam, kemudian mungkin ke pakar-pakar yang tak lebih expert mengenai hal ini, mereka yakin benar, kemudian mereka menggugat, maka resiko ada di perusahaan. Nanti malah justru akan diminta dirapel. Yang mungkin yang kemarin-kemarin sudah nggak dibayar, orang-orang itu akan minta dirapel, dibayarkan juga begitu akhirnya. Nah itu yang, saya sarankan seperti itu, Pak. Kalau memang, tingkat kedisiplinan yang parah, akan dimasukkan menjadi salah satu pelanggaran yang bersifat mendesak, pelanggaran berat, masukkan saja, gitu. Nah itu kemudian menjadi, apa namanya, menjadi klausula bahwa pekerja atau klien yang melakukan pelanggaran berat itu tidak berhak atas kompensasi atau pesangon gitu, bagi kalau PKWTT ya, pesangon. Itu apa, Pak Ubadillah ya? Pak Yusuf ya? Yusron, Pak. Pak Yusron ya, Pak Iya, Yusron, Pak. siap, Itu akan siap. lebih safe, Pak, gitu. Siap. Sebenarnya memang kalau untuk terkait dengan pelanggaran berat itu juga sudah kami masukkan dalam klausula yang menyatakan kalau karyawan melakukan pelanggaran berat, salah satunya adalah terkait absensi, memang sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan uang kompensasi. Nah, tujuan kami membuat syarat itu sebenarnya ada dua sisi. Pertama memang untuk memberikan motivasi kepada karyawan supaya absensinya bagus, kemudian juga bekerjanya juga termotivasi karena berhak untuk mendapatkan uang kompensasi. Karena memang kami pun juga fair gitu loh, kalau seandainya memang secara absensinya bagus, kemudian kinerjanya bagus, pasti kita bayarkan. Tapi di sisi lain juga, ini juga untuk, melindungi perusahaan supaya juga tidak, memberikan uang kompensasi kepada karyawan yang memang secara kinerja dan secara kedisiplinannya tidak memberikan kontribusi yang terbaik, gitu. Makanya kemudian kita kasih syarat itu, gitu, seperti itu, Pak. Tapi Iya, kalau terkait dengan yang Bapak sarankan sudah kita masukkan klausula terkait dengan ketentuan bahwa ketika karyawan melakukan pelanggaran berat itu jelas tidak berhak untuk mendapatkan uang kompensasi. Seperti itu, Pak Usman. iya, iya, Pak, baik. Jadi, kembali lagi, Pak, jadi, kalau hak normatif itu, apa yang diberikan undang-undang itu sudah tidak boleh dipersyaratkan lagi. Misalnya THR, Pak, ya. THR kan kita tidak bisa mempersyaratkan, itu harus kehadirannya gitu ya. THR ya THR gitu. Ketika sudah waktunya memang diberikan, dia masih PKWT ini pada saat hari raya itu masih ada ikatan kerja, maka dia berhak kan, berapapun misalnya, pro rata lah atau mungkin yang dapat setahun dapat setahun kan gitu. Tapi berhaknya berhak gitu loh, ya kan. Tidak tidak bisa dipersyaratkan kamu harus begini, harus begitu, enggak. Syaratnya hanya satu, pada saat hari raya itu dia ada ikatan kerja dengan perusahaan, itu saja, dan itu memang disebutkan dalam 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 di aturan THR itu. Sama seperti, kompensasi itu tidak boleh dipersyaratkan apa-apa, ya. Persyaratannya yang disebutkan oleh undang-undang aja bahwa dia, dia tidak melakukan inilah ya, tadi, mungkin yang diperjanjikan oleh perusahaan mengenai pelanggaran berat gitu ya. Kemudian, eee, apa, bukan karena dia itu bukan WNA gitu ya. Sebenarnya cuma sedikit sekali, karyawan PKWT yang kemudian tidak berhak, hanya WNA dan tadi yang meninggal tadi. Resign pun berhak, Pak, resign pun berhak. Tapi kan kita lihat, pasal 62 Undang-Undang 13 masih berlaku. Jadi sebenarnya yang resign itu berhak, cuma mereka harus berkewajiban membayar kompensasi, yang mana kewajiban membayarkan, penalti ya, denda gitu, ganti ganti kerugian. Yang mana atau ganti kerugian itu lebih besar daripada kompensasi yang mereka seharusnya terima. Makanya kemudian malah minus kan harusnya, malah karyawan tetap harus bayar. Tapi kebijakan perusahaan okelah, yang penting lu juga nggak bayar lu kompensasinya, karena lu harusnya malah ngutang ke perusahaan kan gitu, karena kalau kamu mengundurkan diri gitu loh. Nah gitu loh. Jadi bukan bukan nggak berhak, dia berhak tapi dia harus membayar gitu.
dari PP pasal 62 itu, ya. Resign itu berhak, Pak, ya. Tapi kalau misalnya dikontrak 2 tahun nih, dikontrak 2 tahun, kemudian tinggal sebulan lagi dia resign, dia akan tetap berhak kompensasi. Artinya apa? Dia dapat 2 kali, sorry, 1 kali plus proporsional ya, 11 gitu, 11/12. Nah, sedangkan dia berkewajiban membayar denda itu 1 bulan, karena dia satu bulan tidak selesai. Artinya dia tetap berhak atas 11/12-nya gitu loh, ya. Jadi tetap plus dia. Nah, yang kebanyakan kan dikontrak setahun, kemudian tinggal 1 bulan dia resign. Ya otomatis 11/12 dibanding 1 ya, itu lebih besar ininya, dendanya daripada kompensasinya, gitu. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Ya, jadi itu Pak, mungkin harus disampaikan perusahaan bahwa kalau, mungkin tunjangan kinerja, tunjangan performa itu lebih tepat untuk supaya, karyawan itu punya motivasi. Karena, eee, kompensasi BKWT itu adalah hak yang lahir oleh undang-undang, ya. Hak yang lahir oleh oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya, kemudian dipertegas lagi dengan PP 35. Dan ini undang-undang yang lahir dari aturan, ini negara gitu ya. Artinya yang mensyaratkan pun negara gitu. Kita, sebagai perusahaan pelaksana ya, tapi tidak bisa mempersyaratkan supaya, pekerja itu mendapatkan hak itu, gitu. Yang satu-satunya yang boleh, dipersyaratkan adalah mengenai tadi, bahwa si pekerja itu tidak melakukan pelanggaran berat, ya, gitu. Kalau memang dia melakukan pelanggaran berat, itu pun harus di-state dalam peraturan, perusahaan, peraturan kerja perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja, di-state jenis pelanggarannya. Kalau tidak di-state pun, ya tetap dia akan berhak. Pelanggarannya tidak disebutkan di situ di perjanjian kerja, maka dia tetap akan berhak, gitu. Nah, seperti itu sih, ketatnya di situ. Oke, udah jam Oke, siap Pak Usman, terima kasih. 11.34, baik ya, Pak. Oke, ya sisa satu lagi mungkin ya. Nah, ini yang mungkin, sebagai penutup nanti ya, habis kontrak apakah harus ada notifikasi dan bilir-bilirnya harus ada, oke. Nah, ini dari Pak Yusron apa Pak Yusuf juga ya? Pak Yusuf ya? Oke. Jadi gini Pak, eee, di mana, di Undang-Undang 13 itu memang ada kewajiban dulu ya, yang sekarang sudah dihapus, kalau mau memperpanjang karyawan kontrak itu harus ada notifikasi 7 hari sebelumnya. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja, di PP 35 itu sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Tidak perlu ada notifikasi, orang mau habis, itu harusnya sudah aware, saya itu dikontrak 3 bulan, ya udah, dari awal kontrak pun dia akan tahu, 3 bulan kemudian saya akan berakhir. Itu logikanya seperti itu. Tidak ada lagi notifikasi. Jadi sama-sama tahu perusahaan dan karyawan sudah tahu gitu loh ya, akan, apa namanya, akan selesai di tanggal tertentu begitu. Nah, mengenai berkaitan dengan, kompensasi PKWT ini akan lebih baik kita keluarkan yang namanya perjanjian bersama, ya. Perjanjian bersama itu, isinya adalah bahwa perusahaan telah membayarkan kompensasi. Ya, telah membayar kompensasi dan, pekerja menandatangani bahwa saya sudah menerima kompensasi. Ini adalah backup buat perusahaan, karena sudah melaksanakan, ketentuan P35. Seandainya pun tidak ada perjanjian bersama tidak masalah, cuma ya kita akan rentan untuk digugatlah ya. Ya mungkin masalah hitungannya, mungkin masalah waktu pembayarannya akan menjadi hal-hal yang kemudian pekerja akan mempertanyakan itu. Tapi selama kita punya perjanjian bersama ya, bahwa, antara perusahaan dan pekerja ini sudah sepakat mengakhiri, PKWT pada tanggal sekian dan telah dibayarkan sejumlah uang untuk pembayaran kompensasi PKWT. Ini akan clear, akan aman gitu ya, untuk untuk perusahaan. Jadi notifikasinya tidak perlu, tapi justru yang penting adalah perjanjian bersama, bahwa perusahaan sudah membayarkan hak-hak, pekerja yang, mungkin sudah berakhir kontraknya seperti itu. Mungkin itu ya,
Bapak Ibu ya. Diskusi kita singkat, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya? Saya sih kepengennya pengen ada beberapa case-case lagi yang mungkin saya tidak tahu jawabannya dan akan saya tanyakan begitu tadinya. Ya, tapi mungkin karena kita keterbatasan waktu dan juga mungkin pada ngantuk ya. Ini nanti bisa kita sambung lain waktu ya mungkin dalam bentuk webinar atau apapun lah nanti diskusi yang sama seperti ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya atas partisipasinya. Saya apa namanya? Nanti mungkin minta izin untuk ini kan saya rekam ya, nanti akan kita ini juga untuk kita share ke teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa mengikuti. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Pak Usman. Ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu semuanya. Terima Ayo. kasih ya Pak Usman. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usman. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.